Dan yang paling penting lagi ini dan mungkin jadi favorit banyak orang juga adalah dia ngasih efek brightening di kulit kita secara instan. Jadi ketika kalian pertama kali pakai, produk ini bisa langsung ngasih perbedaan warna kulit yang cukup signifikan. Halo, selamat datang di Editor's Review bareng gua Ami. Nah, di video Editor's Review kali ini ada yang beda nih. Kalau biasanya kita ngebahas soal kosmetik atau soal skincare, di video ini gue akan ngebahas tentang produk body care yang tentunya bisa melembabkan dan mencerahkan kulit. Tapi sebelum lanjut, gue mengingetin kalian jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ini ya. Kebanyakan dari kita masih jarang banget memperhatikan kesehatan kulit selain area wajah. Padahal kulit di bagian tubuh itu juga penting banget buat diperhatiin. Kita bisa melakukan perawatannya misalnya dari dalam atau juga dari luar. Kalau dari luar, kalian bisa melakukan perawatan dengan rutin mengaplikasikan body lotion atau juga body oil. Apalagi buat kalian yang banyak banget beraktivitas di ruangan ber-AC atau mungkin beraktivitas di luar ruangan yang sering banget terpapar polusi. Nah, itu kenapa gue mau banget kasih tau ke kalian rekomendasi produk-produk apa aja yang gue pakai untuk mengatasi berbagai masalah kulit tersebut. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke produk yang pertama. Untuk produk pertama ini ada dari L'Occitane yaitu Rose Calisong Shower Gel. Produk ini kalau misalnya dilihat dari sisi packagingnya bisa kalian lihat ini dia didesain botol plastik warna merah. Udah gitu ada tutupnya, flip topnya juga di atasnya. Nah, kalau dari segi teksturnya mungkin warna merah ini dari tampilan botolnya, karena kalau dari warna produk ini sendiri adalah dia warnanya transparan gitu. Produk shower gel ini adalah varian terbaru dari L'Occitane. Dia tuh perpaduan aroma floral sama juga aroma manis kayak dari dessert gitu, yaitu dessert Calisong khas dari kota Provence, Prancis. Jadi kalau misalnya kalian suka perpaduan yang floral sama juga kesan manis, produk ini cocok banget buat dipakai. Waktu pertama kali dipakai, produk ini tuh cenderung ngasih aroma yang kuat sih dibandingkan shower gel yang udah pernah gue coba sebelumnya. Nah, selain itu, walaupun dia ngasih aroma kuat, biasanya gue selalu tambahin dengan penggunaan body lotion setelah mandi dengan aroma yang sama supaya efek rasa aromanya tuh bisa lebih tahan lama lagi. Misalnya kalau gue pakai mandi di malam hari, terus gue lanjut dengan body lotion ya, itu ketika bangun tuh masih ada aroma dari produk ini di kulit kita. Buat kalian yang pengen coba, produk ini sendiri hadir dalam dua ukuran size, yaitu yang ukuran 250 ml dengan harga di kisaran 355.000 atau ada juga travel size-nya di ukuran 75 ml dengan harga Rp135.000. Menurut gue sendiri setelah pakai shower gelnya secara rutin yang dirasa adalah kulit jadi lebih bersih, itu tentunya, dan pastinya dia nggak ninggalin rasa keset. Jadi lebih ke kulit yang bersih dan tetap lembab setelah kalian mandi. Untuk produk selanjutnya mungkin nggak yang setiap hari gue pakai, tapi produk ini cukup efektif banget untuk mengatasi kulit yang kering dan ngasih efek relaksasi ke kulit. Jadi produk ini adalah Sensasia Botanical yang lemongrass dan mandarin massage oil. Kalau dari segi penampilannya, produk ini ngasih tampilan yang sama kayak Sensasia Botanical lainnya, yaitu di botol plastik gelap, terus juga dia ada label dan keterangannya ini cukup lengkap di bagian belakangnya. Nah, untuk aplikatornya ini dia ngasih desain pump, udah gitu dikasih tutup pelindung transparan gini, jadi kalau kita taruh di tas, produknya nggak gampang keluar. Massage oil ini teksturnya sama kayak produk body oil lainnya, tapi yang gue suka adalah dia tuh nggak ngasih efek lengket di kulit, udah gitu cukup cepat nyerap di kulitnya. Selain itu ada sensasi aroma dari perpaduan citrus dan juga sereh yang ngasih efek relaksasi di kulit. Untuk kandungannya sendiri, produk ini kaya akan kandungan minyak kelapa, terus ada juga minyak kacang kukuy yang dikenal kaya akan asam lemak esensial yang fungsinya itu untuk menghidrasi dan juga meningkatkan tekstur kulit. Selain itu ada juga kandungan dari sereh yang dia itu katanya diklaim bisa untuk meringankan nyeri otot. Dan gak kalah penting ada juga kandungan jeruk mandarin yang dikenal kaya antioksidan sehingga cocok untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Nah, untuk produk ini harganya adalah Rp150.000 untuk ukuran 150 ml. Kalau gue pribadi sih setelah mau pakai produk ini dan bisa kalian lihat ini udah hampir habis, ini ngasih efek yang tentunya melembabkan kulit. Dan kalau misalnya kalian pakai untuk pijat ringan di kulit itu memang benar bisa ngasih efek relaksasi. Biasanya gue pakai produk ini cenderung lebih seringnya di malam hari karena untuk membuat efek otot-otot kulit kita jadi lebih rileks dan tidur pun jadi lebih lelap.
Untuk produk selanjutnya ini ada Do It in the Shower Body Water Oil. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung dari namanya ini produk apa sih? Sebenarnya produk ini adalah perpaduan antara air dan juga oil yang bisa kalian spray ke kulit. Untuk packagingnya kalian sendiri bisa lihat ini warnanya sendiri udah ngasih efek eye catching sih menurut gue. Jadi kayak kalau misalnya ditaruh di counter tuh gue pasti akan langsung nyamperin karena penasaran ini produk apa. Nah, kalau dilihat di sini dia aplikatornya itu spray dan dikasih juga tutup transparan untuk melindungi supaya produknya nggak keluar. Dari sisi kandungan, produk ini kaya banget kandungan minyaknya, yaitu ada dari grapeseed, moringa, dan juga bergamot oil. Selain itu ada juga tambahan vitamin E yang kaya antioksidan untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Untuk cara pakainya, ini ada dua cara. Yang pertama itu adalah ketika kalian selesai mandi di bilasan terakhir, terus kalian spray produk ini ke tubuh dan bilas ringan dengan air. Nah, untuk cara kedua ini adalah kalau misalnya kalian ngerasa lagi butuh banget kelembapan untuk kulit, yaitu dengan cara setelah kalian mandi, kalian spray dan nggak perlu dibilas lagi. Cukup kalian usap-usap ringan ke kulit sampai produknya menyerap dan selesai deh. Untuk harganya, produk ini dijual seharga Rp190.000 untuk ukuran 100 ml. Kalau selama pakai produk ini, menurut gue itu adalah dia emang teksturnya benar-benar ringan di kulit, jadi meskipun ada perpaduan minyak dan mungkin karena ada airnya juga, jadi teksturnya tuh nggak thick dan dia cepet banget meresap di kulit. Bahkan kalau misalnya pakai cara yang tanpa mesti dibilas lagi, gue ngerasa kulit gue kayak yang nggak ada kesan lengket sama sekali. Apalagi kalau misalnya setelah mandi itu kalian bakal banyak menghabiskan waktu di ruangan ber-AC selama berjam-jam atau mungkin suhu di luar tuh lagi dingin. Jadi produk ini cukup efektif untuk menjaga kelembapan kulit dan nggak bikin repot sama sekali karena kalian nggak harus pakai body lotion setelah kalian selesai mandi. Nah, untuk produk selanjutnya, kalian pasti sering banget mendengar ulasan positif mengenai produk ini di media sosial, yaitu ada Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion. Kalau di sini gue kebetulan punya 3 varian produk, yaitu ada yang freshy, terus ada juga yang charming, sama ada yang romansa. Dari ketiga ini, gue sih lebih suka varian yang freshy atau varian yang kuning. Karena sesuai namanya, dia tuh ngasih efek segar. Dan gitu, kalau misalnya kalian cenderung suka aroma yang lembut dan kayak nggak terlalu kencang, kalian bisa coba yang romansa. Dan kalau suka aroma kayak floral, kalian bisa pakai yang ungu ini atau yang varian charming. Kalau dari segi kemasan bisa kalian lihat sebenarnya ini semua desain kemasan dari berbagai varian itu sama aja. Yang beda ini itu adalah warna dari labelnya sendiri. Nah, untuk kandungannya produk ini mengandung glutathione dan vitamin E yang diklaim efektif untuk mencerahkan kulit. Dari sisi tekstur, produk ini menurut gue cenderung cepat nyerap di kulit dan juga ringan. Jadi kalau misalnya kalian pakai dan diulasin gitu ke kulit, nggak perlu butuh waktu lama, produknya langsung menyerap dan nggak ada kesan lengketnya sama sekali. Dan yang paling penting lagi ini, dan mungkin jadi favorit banyak orang juga, adalah dia ngasih efek brightening di kulit kita secara instan. Jadi ketika kalian pertama kali pakai, produk ini bisa langsung ngasih perbedaan warna kulit yang cukup signifikan. Buat kalian yang pengen coba dan penasaran karena udah sering ngeliat review produk ini di media sosial, produk ini tuh hadir dalam ukuran 300 ml dijual dengan harga Rp75.000. Nah, untuk produk terakhir ini adalah produk yang bisa dibilang nggak cuma favorit gue, tapi juga favorit para editorial di Beauty Journal, yaitu ada Sukin Natural Deodorant. Produk ini kalau dilihat dari sisi kemasan itu bisa kalian lihat ini khas Sukin banget ya, jadi botolnya tuh gelap, udah gitu langsung ada labelnya dan keterangan dari produk ini yang detail banget di bagian sisinya. Untuk aplikatornya dia hadir dalam bentuk spray, dan dia kalau misalnya di spray gitu kayak cangkupannya cukup luas dan halus gitu keluarnya. Produk ini sendiri tentunya hadir untuk mencegah bau badan tidak sedap. Selain itu ada juga berbagai kandungan alami lainnya yang bisa untuk merawat kulit di area ketiak kalian. Ada kandungan dari ekstrak aloe vera, burdock, dan juga nettle untuk ngasih efek soothing ke kulit. Selain itu ada juga kandungan zinc yang bantu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Lalu ada juga kandungan tangerine, mandarin, lavender, dan vanilin untuk membuat efek kulit terasa lebih segar dan juga higienis. Buat kalian yang udah terbiasa pakai deodoran sintetis terus mau beralih ke natural deodoran, itu biasanya ada fase dimana kulit kalian perlu menyesuaikan. Nah, selain itu karena produk ini adalah tergolong dari deodoran, jadi fungsinya adalah untuk mencegah bau badan dan bukan untuk mengurangi timbulnya keringat di tubuh. Untuk harganya sendiri, produk ini dalam ukuran 125 ml dijual seharga Rp99.000. Mungkin kelihatannya kayak tergolong pricey kali ya, tapi kalau menurut gue sih setelah coba produk ini dan dari segi pengaplikasiannya setiap pakai
pakai pun nggak terlalu banyak, ini produk cukup menarik dan perlu banget buat dicoba. Selama pakai produk ini, gue sih sebenarnya tidak mengalami fase detoksifikasi itu sendiri, padahal gue beralih dari produk yang deodoran sintetis terus ke deodoran natural. Tapi mungkin karena kulit setiap orang itu berbeda, makanya apa yang gue alami juga belum tentu dialami sama teman-teman yang lain. Nah, selain itu, untuk dari segi dia menghalau bau badan tidak sedap, menurut gue ini cukup efektif, karena pernah gue coba pakai sekali untuk aktivitas jalan kayak jalan santai sekitar 45 menit, dan ternyata aroma tubuh pun tetap aman dan gak nimbulin bau badan tidak sedap. Nah, itu dia tadi 5 produk body care untuk mengatasi masalah kulit kering dan kusam. Kalau kalian punya rekomendasi produk body care yang jadi favorit belakangan ini, jangan ragu untuk tulis komen di kolom komentar. Sekian video kali ini, kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dah!